Terima kasih, saya Adi Larasati masih menemani Anda dalam Indonesia Memilih. Saudara, kita masih melanjutkan dialog kita di pagi hari ini bersama dengan sudah ada Mas Arief yang merupakan Ketua KPU periode 2017 hingga 2021 ya. Kemudian sudah ada Mbak Rizka dan juga ada Mas Afri. Nah, tadi kita sudah membahas soal bagaimana partisipasi pemilih di pemilu 2024 yang tentu saja kita harapkan kemudian para pemilih ini betul-betul bisa menggunakan hak suaranya, kesempatannya sampai pukul 1 siang nanti begitu ya. Karena suara Anda kemudian begitu berarti untuk menentukan masa depan 5 tahun mendatang. Nah, Mas Arief, ini kan tadi kita sudah membahas ya soal bagaimana partisipasi pemilih. Nah, kalau untuk yang juga tidak bisa tutup sebelah mata adalah soal golput ini ya, atau golongan putih atau yang tidak memilih. Apa sih sebenarnya faktor-faktor mereka akhirnya memilih untuk golput dan seperti apa? Apakah memang ada sanksinya? Pertama, Indonesia itu mengatur bahwa memilih itu adalah hak. Ya. Jadi kalau mereka tidak menggunakan haknya, ya tidak apa-apa. Tetapi ketika Anda ngajak-ngajak orang untuk tidak menggunakan haknya, nah itu baru pelanggaran. Ada sanksinya? Ada sanksinya, pidana itu. Nah tapi kalau Anda memilih untuk diri Anda sendiri menyatakan pertama ini nggak ada kandidat yang memuaskan bagi saya ini. Kayak yang serak di hati gitu. Jadi kan tidak memilih itu biasanya karena beberapa faktor ya. Ada kendala teknis, misalnya ketika dia mau berangkat ke TPS tiba-tiba kendaraannya mogok, misalnya gitu. Mau berangkat ke TPS hujan deras. Kayak tadi pagi. Saya walaupun cuma sebentar lah ya. Saya akhirnya basah-basah tadi pagi ke TPS itu. Pakai payung. Ya, ada beberapa kendala itu. Tapi ada juga yang bukan persoalan teknis ya, tapi memang problem substansial. Dia berharap betul ada kandidat yang bisa memenuhi ekspektasi dia. Tapi ternyata dia lihat, nggak cocok saya. Partai politik, nggak cocok saya. Akhirnya kalau semua nggak cocok dia males. Gitu loh. Selain problem teknis tadi. Nah, hal yang penting yang membuat orang semangat, salah satunya adalah tingkat kepercayaan. Ya. Kepercayaan pemilih terhadap penyelenggara pemilu maupun proses penyelenggaraan pemilunya. Kalau dia sangat percaya, wah ini bagus, ini free and fair, maka dia tentu juga akan mempengaruhi semangatnya untuk menggunakan hak pilih. Tapi kalau dia karena beberapa kejadian misalnya, kemudian membuat tingkat kepercayaan itu turun, ya pasti dia juga akan terpengaruh ya atas situasi itu. Gitu. Yang paling punya faktor pendorong adalah yang soal teknis atau yang substansi tadi? Atau saling? Kalau di Indonesia, kemungkinan sebagian besar karena problem teknis lah. Problem teknis. Males, nggak mau, ya bukan yang substansi tadi. Di negara yang demokratis, di Amerika misalnya, itu kan angka partisipasi nggak pernah lebih tinggi daripada tingkat partisipasi pemilu di Indonesia gitu ya. Tapi orang melihat di sana pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena memang alasan-alasan yang rasional, gitu lah. Bukan karena problem teknis tadi, bukan karena males, nggak mau, bukan. Karena memang ada rasionalitas yang mereka bangun dan mereka merasa saya tidak harus memilih. Gitu. Oke, kalau Mas Afri dari Populis sendiri seperti apa untuk golput ini kalau kita melihat dari 2019, 2014 dan 2024 ini? Iya, 2024 ini kalau berdasarkan hasil survei kita sebelum-sebelumnya, sebenarnya keinginan untuk memilih itu relatif tinggi gitu ya. Rata-rata di atas 90-an gitu. Kalau kita tanya, apakah Anda mengetahui akan ada pemilu di tahun 2024 gitu misalnya. Mereka mengaku bahwa mereka mengetahui. Apakah Anda akan memilih? Mereka sekitar di atas 85% hingga 90% mereka mengaku akan memilih gitu. Dan itu relatif stabil data kita seperti itu. Jadi intensi untuk memilih itu relatif tinggi. Nah, bisa jadi ini dikarenakan election yang contested ya. Karena asumsinya tidak ada incumbent sama sekali, jadi pure kompetisi di antara 3 kandidat ini begitu ya.
Dan karena dia contested gitu ya, dianggap pemilu yang kritis gitu. Banyak studi juga mengatakan critical election itu cenderung bisa mendorong partisipasi lebih tinggi juga. Maka masing-masing kandidat pasti akan memobilisasi ya masa mereka untuk berpartisipasi dan memilih kandidatnya. Jadi kontestasi itu juga bisa mendorong partisipasi meningkat gitu. Yang kedua, ya saya sepakat dengan Pak Arief tadi bahwa kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu itu juga berpotensi besar ya. Dan hasil survei kita memperlihatkan bahwa kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu itu relatif tinggi. Kalau tidak salah setelah TNI, Presiden dan kemudian KPU Bawaslu. Jadi relatif tinggi. Jadi ini barangkali dua faktor yang bisa memprediksi ya tingginya partisipasi pemilih pada pemilu kali ini. Tapi seperti Pak Arief bilang tadi juga faktor-faktor teknikal itu juga bisa pengaruh gitu ya. Studi-studi juga menunjukkan bahkan hujan pun bisa mempengaruhi. Iya itu gitu ya. dia. Tadi kan pagi juga sempat hujan. Apakah ini juga nanti berpengaruh atau tidak? Kita berharap tidak ya. Iya. Jadi hal-hal seperti itu juga berpengaruh ya. Tetapi mudah-mudahan pengaruhnya tidak besar gitu. Tapi secara umum itu tadi golput diperkirakan akan lebih tinggi ya saat ini dibandingkan 2019 ya yang sekitar 18%-an ya 18%-an. Jadi kontestasi yang tinggi ini diharapkan bisa mendorong partisipasi meningkat. Kalau untuk Mbak Rizka sendiri, Anda sepakat dengan Mas Afri? Ya, saya sepakat dengan Mas Afri dan Arief. Kalau dari survei kami di sebelum hari H ini juga mengindikasikan bahwa intensi memilih itu tinggi. Di atas 80% orang memang berniat untuk memilih gitu. Nah, tapi kemudian kami juga menanyakan apakah ada kemungkinan ibu atau bapak pergi keluar kota sehingga menghalangi mencoblos gitu. Nah, mayoritas memang mengaku tidak akan berpergian keluar kota. Tapi ada 11%, 11,1% yang merencanakan akan pergi keluar kota. Barangkali itu yang bisa menghalangi orang ya untuk memilih. Tetapi memang mayoritas berintensi untuk memilih dan juga tidak punya rencana keluar kota yang bisa menghalangi mereka untuk memilih. Nah, sepakat juga tentang mengenai bagaimana kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pemilu ini dapat meningkatkan partisipasi juga. Tapi ada satu lagi yaitu political efficacy dari pemilih sendiri. Bahwa contohnya pemilih itu merasa bahwa tindakannya memberikan suara itu bisa mempengaruhi pengambilan keputusan negara. Dalam hal ini pemilihan legislatif dan pemimpin presiden gitu ya. Nah, di survei terakhir kami menunjukkan bahwa political efficacy warga itu tinggi sekali. Mereka yakin bahwa suaranya ini berpengaruh gitu. Dan ini juga ketika kami cross tabulasi dengan dukungan pada paslon merata, memang untuk efikasi politik ini merata tinggi di semua pendukung paslon. Nah, lalu Mbak Adisti, ada hal yang menarik juga kalau dari pemilu di Indonesia yang terekam selama ini, alasan memilih itu juga bisa disebabkan karena mereka merasa memilih ini adalah bagian tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, itu juga yang bisa meningkatkan orang untuk datang ke TPS pada hari H. Jadi dia merasa sebagai warga negara Indonesia sehingga punya hak pilih dan itu yang digunakan. Jadi memang berbagai faktor tadi ya. Ada faktor teknis dan ada faktor psikologis juga di situ. Tadi kalau dari Mbak Rizka mengatakan ada faktor teknis, ada faktor psikologi. Nah, Mas Arief, singkat saja kemudian apa yang kemudian, apakah kesadaran dari pemilih ini soal bagaimana kemudian, oh kalau saya pilih hari ini, saya menggunakan hak suara saya hari ini, apakah ada kesadaran, oh ini akan menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan, bagaimana kebijakan publik yang nanti soal harga sembako, kemudian bagaimana harga pupuk dan lain sebagainya, apakah ini sudah ada timbul kesadaran dari para pemilih? Jangan dijawab dulu Mas Arief, tetaplah bersama kami di Indonesia Memilih.